Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Fatoni dari Universitas Muhammadiyah Semarang, Fakultas Teknik Elektro, kelas karyawan semester 3 dengan NIM C2B0313. Di sini saya akan berbicara tentang teknik elektro yang membahas tentang medan elektromagnetik. Mungkin dari kita sudah tidak asing lagi mendengar kata medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik itu apa? Medan elektromagnetik adalah sebuah medan yang terdiri dari dua buah vektor yang saling berhubungan, yaitu medan listrik dan medan magnet. Kita bisa memberi contoh sebuah batang besi yang kita beri sebuah kumparan kawat email dan kita aliri sebuah arus listrik dengan tegangan yang konsisten, maka kumparan tersebut akan menghasilkan sebuah medan listrik. Medan listrik yang dihasilkan itu tergantung banyaknya dan sedikitnya kumparan yang terdapat pada batang besi tersebut. Semakin banyak semakin banyak kumparan yang terdapat pada batang besi tersebut, maka akan semakin tinggi medan magnet yang dihasilkan. Itu pun sebaliknya. Bila mana kumparan tersebut semakin sedikit, maka medan magnet yang dihasilkan akan semakin sedikit, walaupun dengan arus yang sama. Jadi kita menarik kesimpulan bahwa medan elektromagnetik itu dipengaruhi oleh banyaknya kumparan yang terdapat pada batang besi tersebut. Berarti berjalan beriringan, semakin banyak kumparan yang terdapat pada batang besi tersebut, maka akan semakin tinggi medan magnet yang dihasilkan. Itu pun sebaliknya, semakin rendah daya magnet yang dihasilkan, itu tergantung lilitannya, karena lilitannya semakin rendah. Oke, mungkin di sini kita akan membahas salah satu alat ataupun sebuah elemen yang menggunakan sistem elektromagnetik yang sering kita gunakan, yaitu dengan sistem elektromagnetik, yaitu kontaktor. Di sini kontaktor terdapat tegangan arus yaitu 220 volt dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz, ya standar kelistrikan Indonesia. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kontaktor ini bekerja dengan sistem elektromagnetik. Oke, kita akan bahas ini. Oke. Di sini adalah sebuah kontaktor yang sudah saya lepas. Ini adalah sebuah kumparan yang terdapat pada kontaktor tersebut. Di sini adalah batang besi. Dan ini adalah sebuah pegas, dan ini adalah sebuah terminal-terminal yang nanti saya bahas satu persatu. Di sini kontaktor menggunakan sistem medan elektromagnetik, yaitu untuk menyambungkan terminal L1 dengan T1, L2 dengan T2, L3 dengan T3, dan di sini kontaktor bantu 13 dan 14 itu sebagai NO, dan 21, 22 itu sebagai NC atau normally close, dan A1, A2 adalah coil atau terminal coil A1 dan terminal coil A2. Yang tadi kita sudah bahas bahwa bila mana
A1 dan A2 itu dialiri arus listrik, maka dari yang tadinya L1 dengan T1 situ terbuka atau normally open, maka akan berpindah menjadi normally close. Nah, ketika arus listrik kita putus ataupun saklar kita putuskan, maka pegas yang ada di dalam kontaktor ini akan mengembalikan ke posisi semula. Yang tadinya normally open setelah dialiri oleh arus listrik menjadi normally close, maka akan kembali lagi ke normally open lagi. Nah, di sini ini kumparan dengan tegangan 220 volt dengan frekuensi 50 sampai 60 voltase. Bila mana frekuensinya lebih, maka akan terjadi malfungsi seperti kebakar ataupun putus. Nah, mengapa di sini hanya sebuah kumparan? Karena besinya ini atau armaturnya ini berbentuk seperti ini. Ya, kalau kita rakit kembali, nah, ini akan fungsinya seperti ini. Jadi pegasnya ini tadi untuk mengembalikan bahwa setelah arus listrik dihentikan, ini untuk fungsinya untuk mengembalikan ataupun mengamankan bila mana ada yang masih menempel. Nah, di sini kita sudah tahu dan mendapatkan ilmu bahwa kontaktor itu menggunakan sistem elektromagnetik. Dan akan tetapi bila mana kita akan menggunakan suatu alat, lebih baiknya kita membaca parameternya ataupun nameplate-nya, seperti voltasenya berapa, maksimalnya berapa, maksimal voltase yang dialiri harusnya berapa. Jangan sampai kita hanya menggunakan asal gunakan, tidak melihat nameplate, maka di situ akan terjadi malfungsi atau hal yang tidak diinginkan. Oke, sekian video dari saya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan, nanti di kolom komentar. Oke, bantu like dan subscribe ya, dan share ke teman-temannya agar ilmu ini tidak hanya sampai Anda. Karena bila kita berbagi suatu ilmu, maka akan mengalir pahala yang didapatkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.